الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم وموسى علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang telah mengutus seorang Rasul, mengutus seorang Nabi kepada kita semua dalam menyampaikan risalah yang hak ini, yaitu ad-dinul Islam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah ini, menyebarkan agama ini dengan penuh keletihan dan pertumpahan darah. Maka hendaknya bagi kita kaum muslimin berittiba', memurnikan ittiba' kita, benar-benar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam segi akidah ataupun dalam urusan ibadah, akhlak dan juga dakwah beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah membangkitkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam mendampingi dakwahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para sahabat berjuang mendampingi dakwahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, baik itu dengan jiwa, raga dan hartanya, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, yang mana para sahabat adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka termaktub di dalam tinta emas Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Jalla wa Ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memuji para sahabat, bahwasanya para sahabat, di zaman para sahabat itulah zaman yang paling utama. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Rasulullah. Maksudnya zamannya para sahabat di sini, karena para sahabat hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian masa setelahnya dan masa setelahnya lagi, yaitu masanya para tabi'in dan atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan limpahan karunia beserta nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang insya-Allah diberkahi dan diridai oleh Allah Jalla wa Ala. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu, tidak akan bisa, tidak akan sanggup untuk menghitung
banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, maka hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk memahami agama ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sedang melakukan sebuah amalan yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu ini akan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan pada jalan tersebut ia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga ya ikhwan, jalan yang dicari oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedang berjalan di atas jalan tersebut. Maka kita bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana seseorang tidak akan mungkin bisa beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan berittiba', dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu ini adalah perkara yang sangat agung. Jangan sampai kita menyibukkan diri kita dalam hal-hal dunia, kemudian kita melupakan perkara-perkara yang sangat penting bagi kita, yaitu perkara-perkara akhirat kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka sangat pandai, sangat hebat, sangat pintar dalam urusan dunia mereka. Mereka benar-benar paham seluk-beluk urusan dunia mereka. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Akan tetapi mereka lalai, mereka lupa dalam urusan akhirat mereka. Maka hendaknya kita memperhatikan agama kita, mendahulukan ilmu agama, sehingga ilmu tersebut bisa menunjukkan kita kepada jalan yang lurus dan bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, yang mana beliau mengatakan, al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah imamnya dari sebuah amal. Wal amalu tabi'uhu. Sedangkan amal itu mengikuti ilmu. Tidak mungkin seseorang bisa melakukan amal yang saleh kecuali wajib baginya terlebih dahulu mengambil ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, yang mana beliau mengatakan, "Man abadallaha bighairi ilmin." Barang siapa yang beribadah atau menyembah Allah tanpa ilmu, "Maka yufsidu aktsara mimma yuslihu." Maka pasti keburukan, kerusakan yang akan timbul itu lebih banyak. Bahkan tidak ada kebaikan yang dia datangkan ketika ia beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Maka ilmu ini adalah perkara yang sangat penting. Begitu juga mempelajari as-sirah an-nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beliau dilahirkan sampai beliau meninggal dunia, sehingga kita tahu langkah-langkah apa saja
yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada petunjuk terbaik di dalam kehidupan kita kecuali petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya baginda Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dengan mempelajari as-sirah an-nabawiyah sehingga kita tahu bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara kaum muslimin mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi mereka jauh sekali dari membaca perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak tahu nama para sahabat, mereka tidak tahu nama-nama para nabi dan para rasul. Akan tetapi mereka hafal nama-nama artis, nama-nama pemain bola. Ini sangat disayangkan, karena tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada contoh terbaik kecuali kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, salawat serta salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, contoh terbaik bagi kehidupan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mencintai beliau, yang berada di atas sunnah-sunnah beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan as-sirah an-nabawiyah, yang insya Allah pada pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan tentang seorang yang mulia, seorang wanita yang mulia, yaitu ibu susu Nabi yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, perlu kita ketahui bahwasanya ibu susu Nabi ini ada 3, yang mana kemarin sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah Ummu Aiman, atau nama aslinya Birkah atau Barakah binti Sa'labah, yang mana ini masih ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Ummu Aiman cuma merawat, tidak menyusui. Sedangkan yang berikutnya adalah Thuwaibah. Ini datang di dalam hadis yang sahih. Kemudian yang berikutnya adalah ibu susu yang paling lama menyusui Nabi salawatullahi wassalamu alaih, yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Halimah As-Sa'diyah, beliau ini adalah seorang wanita yang berasal dari Bani Sa'ad. Jadi As-Sa'diyah ini dinisbatkan kepada kampungnya, yaitu Bani Sa'ad. Letak Bani Sa'ad ini di kota Taif. Jadi di kota Taif itu ada kampung. Yang namanya kota pasti ada kampungnya. Jadi letak Bani Sa'ad ini berada di kota Taif. Jadi di dalam kota Taif ada sebuah kampung, yang mana kampung tersebut namanya Bani Sa'ad. Nah, disitulah asal dari seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya kebiasaan para wanita dari Bani Sa'ad, mereka dalam mencari nafkah, mereka dari kampung datang menuju kota untuk menyusui anak-anak kecil. Jadi inilah yang mereka lakukan. Kebiasaan para wanita dari Bani Sa'ad
mereka dari kampung ke kota tujuannya untuk mencari nafkah. Mereka mencari anak-anak kecil, kemudian anak-anak kecil tersebut mereka susui, mereka rawat dengan tujuan mereka akan mendapatkan upah, mendapatkan imbalan dari orang tua anak tersebut. Inilah kebiasaan dari Bani Sa'ad dalam mencari nafkah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemudian disebutkan oleh para ulama, kenapa orang-orang Arab dahulu itu mereka biasa ketika mereka melahirkan anak, anak-anak mereka itu diletakkan di kampung-kampung, di badui-badui. Ini kebiasaan orang Arab ya. Kebiasaan orang Arab ketika mereka punya anak, anaknya yang masih diletakkan di kampung-kampung. Apa tujuannya? Maka tujuannya kata para ulama, yang pertama agar anak tersebut bisa tumbuh kembang secara sehat. Jadi di kota Mekah itu udaranya sudah tercemar, terkontaminasi. Disebutkan bahwasanya di zaman jahiliyah pada saat itu orang-orang datang dari mana-mana. Banyak orang-orang dari luar Makkah itu datang menuju kota Makkah dengan tujuan untuk melihat Ka'bah, bahkan mereka berhaji. Jadi di zaman jahiliyah dahulu sudah ada ibadah haji, tapi berbeda dengan syariat yang nanti ya disyariatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi ibadah haji itu sudah ada, tapi berbeda dengan ibadah haji yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi orang dari mana-mana datang ke Makkah sehingga udaranya kurang baik, tercemar. Nah, inilah tujuan utama dari orang tua yang ada di Makkah meletakkan anak-anaknya di kampung-kampung. Kemudian kata para ulama, karena banyaknya orang-orang dari mana-mana datang ke Makkah, sehingga bahasa Arab mulai tercampur. Ya, mulai tercampur. Tujuan mereka meletakkan anak-anak mereka ke kampung-kampung tersebut agar bahasa Arab anak mereka itu kokoh, bagus, fasih. Jadi orang-orang Arab Badui pada saat itu bahasa Arabnya bagus-bagus, masih murni, belum tercampur. Nah, inilah tujuan mereka. Begitu juga ketika anak-anak tersebut diletakkan di kampung, maka otomatis anak tersebut menjadi anak yang mandiri, tidak manja. Jadi inilah tujuan utama kenapa orang tua, ya orang Arab di zaman itu meletakkan anak-anaknya di kampungnya. Yang pertama, agar anaknya itu tumbuh dengan sehat, dengan udara yang jernih, bersih, ya, tidak tercemar, tidak terkontaminasi. Kemudian kedua tujuannya adalah untuk mengokohkan bahasa Arab mereka, yang mana bisa kita lihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau remaja, ketika beliau mulai dewasa, itu beliau bahasa Arabnya sangat fasih dan juga memiliki kekokohan, keteguhan, ya, gagah, kuat fisiknya, karena beliau dididik di kampung. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian di sini kita akan menyebutkan kisah, menceritakan kisah dari Halimah As-Sa'diyah, yang mana Halimah As-Sa'diyah bercerita ketika beliau keluar bersama suaminya dan juga bersama anaknya yang ia susui. Jadi Halimah pada saat itu punya anak yang masih kecil yang juga beliau susui. Kemudian beliau menunggangi sebuah himar, yang mana himar ini adalah himar betina yang sangat lemah, berwarna putih. Itu yang beliau tunggangi, beliau naiki. Sedangkan suaminya pada saat itu menggendong anaknya dan juga membawa seekor unta. Kemudian Halimah As-Sa'diyah menceritakan bahwasanya dirinya beserta suaminya tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur?
Mereka di malam hari tidak bisa tidur karena unta peliharaan mereka itu tidak bisa mengeluarkan air susunya. Bahkan disebutkan di sini anak beliau yang masih kecil itu terus menangis min bukaihi minal ju' karena kelaparan, ya, kehausan. Jadi Halimah ketika dia menyusui anaknya itu air susunya tidak cukup, tidak mencukupi anaknya tersebut. Air susu Halimah sudah tidak ada, begitu juga unta mereka tidak memiliki susu. Ya, dua-duanya tidak bisa mengeluarkan susu. Akhirnya ya mereka berharap mendapatkan bantuan dan solusi dengan cara keluar menuju kota Makkah, yang mana pada saat itu ini segerombolan, ya, bukan mereka berdua saja, Halimah dengan istrinya, Halimah dengan suaminya saja, akan tetapi seluruh para wanita, ya, seluruh para ibu-ibu dari Bani Sa'ad itu juga keluar dari Taif menuju ke Makkah dengan tujuan apa? Dengan tujuan mencari nafkah. Karena itulah kebiasaan dari para ibu-ibu yang ada di Bani Sa'ad. Jadi keluarlah mereka rombongan, keluar. Maka ketika keluar, Halimah As-Sa'diyah menggunakan himar yang sangat kurus, yang sangat lemah, yang sangat pelan jalannya. Ya. Kemudian kata Halimah As-Sa'diyah, sungguh pada hari ini aku telah memberatkan himarku dengan rombonganku. Antum bayangkan himar ini himar betina, kemudian lemah, diberatkan dengan rombongan, maka wajar kalau jalannya semakin pelan, ya. Himar ini nih Pak, ya, keledai, bukan kedelai, ya. Kalau kedelai kacang ini sering kita terbalik, kedelai, ya. Kalau kedelai kacang, kalau keledai himar, ya. Himar ini ada dua, ya. Ada namanya himar wahsyi, ada himar ahli. Kalau himar ahli itu halal dimakan. Himar wahsyi itu halal dimakan. Himar wahsyi itu Pak, ini Pak, zebra, itu halal dimakan. Kalau himar ahli itu haram dimakan. Himar ahli itu himar yang jinak, yang biasa digunakan untuk membawa barang. Nah, itu disebut dengan himar ahli atau himar jinak. Silakan antum lihat di YouTube atau di Google kalau antum penasaran, ya. Yang jelas bentuknya berbeda sekali dengan himar wahsyi. Jauh berbeda. Sama-sama himar tapi bentuknya berbeda. Kalau himar wahsyi halal dan dimakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kalau antum mau tahu itu zebra. Tapi kalau himar ahli itu himar yang jinak. Kalau yang satunya tadi liar, yang ini jinak dan biasa membawa barang dagangan, ya. Ini haram dimakan. Antum bisa cek nanti bentuknya kalau antum penasaran, ya. Nah, akhirnya berangkatlah menggunakan himar yang sangat lemah tadi. Karena mereka menggunakan himar yang sangat lemah, akhirnya mereka sampainya belakangan. Yang sampai duluan siapa? Yaitu rombongan yang lain, para ibu-ibu yang lain yang sampai duluan ke Makkah. Mereka sama-sama menuju Makkah, berangkatnya barengan, tapi karena himar mereka ini adalah himar yang sangat lemah, akhirnya mereka sampainya belakangan. Yang sampai duluan adalah rombongan ibu-ibu yang lain yang sama-sama ingin mencari nafkah, sama-sama ingin mencari anak untuk disusui. Akhirnya tibalah mereka duluan, yaitu para ibu-ibu yang berasal dari Bani Sa'ad tiba duluan sebelum Halimah As-Sa'diyah tiba. Ketika mereka tiba, mereka langsung ditawari Muhammad kecil, yaitu Nabi kita Muhammad masih kecil. Langsung ditawari para ibu-ibu ini. Akan tetapi tidak ada satupun yang mau menerima Muhammad kecil. Semua para ibu-ibu menolak Muhammad kecil. Kenapa Muhammad ditolak? Li'annahu yatim. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak yatim. Bapaknya sudah meninggal, tidak punya ayah. Maka para ibu Bani Sa'ad mengatakan, kalau seandainya kami mengambil anak yatim ini, maka siapa yang memberikan upah kepada kami? Apa yang bisa diperbuat oleh ibunya?
Apa yang bisa dilakukan oleh ibunya untuk kami? Sehingga mereka semuanya menolak Muhammad kecil. Tidak ada yang mau mengambil Muhammad, padahal mereka ditawari terlebih dahulu. Akhirnya ketika Halimah As-Sa'diyah sampai dengan suaminya, dan juga beliau membawa unta juga, dan juga menggendong anaknya yang kelaparan, yang mana air susunya tidak keluar, Pak. Ya. Begitu juga untanya tidak mengeluari susu. Akhirnya Halimah As-Sa'diyah mulai mencari anak yang bisa diasuh, yang bisa disusui, yang bisa dirawat. Akan tetapi tidak didapati, ya, kecuali si Muhammad. Kemudian ketika para ibu-ibu dari Bani Sa'ad, rombongan ibu-ibu ini sudah mendapati anak-anak, semuanya tanpa terkecuali, Pak. Para ibu-ibu yang datang dari Bani Sa'ad, semuanya sudah memegang anak kecuali Halimah As-Sa'diyah. Jadi seluruh ibu-ibu yang datang dari Bani Sa'ad menuju kota Makkah, semuanya sudah mendapatkan anak yang bisa mereka bawa pulang ke kampungnya untuk disusui, untuk dirawat, kecuali Halimah As-Sa'diyah yang belum mendapatkan anak yang bisa dirawat. Jadi mereka menolak karena Muhammad ini anak yatim. Maka Halimah berkata kepada suaminya, apa kata Halimah? Wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sahibi walam akhud radi'an. Halimah berkata kepada suaminya, demi Allah wahai suamiku, aku tidak akan pulang. Aku benci kalau seandainya aku pulang. Aku tidak suka kalau seandainya aku pulang. Akan tetapi aku tidak membawa anak yang bisa aku susui. Kata siapa? Kata Halimah kepada suaminya. Jadi Halimah As-Sa'diyah berkata kepada suaminya, demi Allah, aku tidak suka kalau seandainya aku pulang, sedangkan aku tidak membawa seorang anak yang bisa aku susui. Sedangkan teman-temanku, mereka sudah membawa anak masing-masing. Cuman aku yang belum. Semuanya sudah ada, kecuali diriku sendiri. Kemudian Halimah mengatakan, wallahi la adhabanna ila dhalikal yatim fala akhudhannahu. Demi Allah, aku akan pergi ke tempat anak tersebut. Ke siapa? Ke Nabi, ke Muhammad kecil ini tadi. Ya. Fala akhudhannahu, dan aku akan mengambilnya. Aku akan minta izin sama ibunya membawa anak ini, walaupun dia anak yatim tidak masalah. Maka suami dari Halimah As-Sa'diyah mengatakan, silakan, lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, kata suaminya. Subhanallah, ya. Mereka mengambil anak yatim ini yang mana mereka tahu tak punya anak, siapa yang bakal memberikan upah kepada mereka, tapi karena keikhlasan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala nantinya memberikan keberkahan yang sangat luar biasa yang tidak didapati oleh para ibu-ibu yang lain yang ada di Bani Sa'ad, di kampung Bani Sa'ad, tepatnya di kota Taif. Akhirnya Halimah As-Sa'diyah meminta izin kepada ibunya Nabi. Siapa nama ibunya Nabi? Aminah binti Wahab, ya. Minta izin, ya, mengambil Muhammad kecil. Kemudian diizinkan, yang mana pada saat itu, Pak, dibuatlah perjanjian, yang mana perjanjian tersebut selama dua tahun, dirawat, diasuh selama dua tahun. Akhirnya dibawalah, diambillah. Nah, ketika baru diambil si Muhammad ini, Pak, keberkahan mulai tampak, keberkahan mulai muncul. Ya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan nabinya walaupun dari baru masih kecil. Nanti kita akan kisahkan kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih di usia dini, masih kecil. Ada hikmahnya di balik hal tersebut. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabi dari baru lahir sampai beliau diangkat, sampai beliau meninggal dunia. Jadi tiba-tiba ketika Halimah As-Sa'diyah mulai membawa Muhammad, menggendong Muhammad,
kemudian menaikkan ke tunggangannya. Apa tadi tunggangannya Pak? Himar, bukan unta ya. Himar. Apa itu himar? Keledai, bukan kedelai ya. Disebutkan di sini, falamma wada'tuhu fi hijri, Halimah As-Sa'diyah mengatakan, tak kala aku meletakkan si Muhammad kecil di pangkuanku, apa yang terjadi? Akbala alaihi thadiyaya bima sya'a min laban. Kemudian si Muhammad kecil itu tiba-tiba menyusui, yang mana air susuku menjadi banyak. Subhanallah. Padahal kita sebutkan tadi di awal kisah bahwasanya anaknya Halimah yang masih kecil itu tidak bisa menyusui karena air susu dari Halimah As-Sa'diyah sangat sedikit, tidak mencukupi anaknya. Bahkan kelaparan, menangis sehingga anaknya tidak bisa tidur, bahkan kedua orang tuanya pun tidak bisa tidur. Jadi aneh Pak, kalau anak tidur orang tua tidur. Ini orang tua bahlul kayak gini Pak. Ya? Sudahlah, lantaklah sana, biarlah dia nangis-nangis itu tidur Pak. Jadi orang tuanya tidak bisa tidur, anaknya tidak bisa tidur, anaknya tidak bisa menyusui karena ibunya tidak mencukupi air susunya. Orang tuanya pun tidak bisa tidur karena anaknya menangis, bahkan kelaparan juga orang tuanya karena untanya tidak memiliki air susu. Tiba-tiba ketika Halimah meletakkan Muhammad kecil ke pangkuannya, tiba-tiba Muhammad menyusui dan air susunya Halimah sangat banyak. Bahkan disebutkan di sini, fasyariba hatta ruya. Fasyariba hatta rawiya. Maka si Muhammad kecil pun meminum air susu tersebut sampai kenyang. Dan tidak Muhammad kecil saja yang menyusui sampai kenyang. Fasyariba ma'ahu akhuhu hatta ruya. Bahkan anaknya si Halimah As-Sa'diyah itu kemudian menyusui setelah Nabi Muhammad SAW menyusui. Dan anaknya Halimah pun ikut kenyang. Ini keberkahan pertama yang dirasakan oleh Halimah As-Sa'diyah. Karena keikhlasan mereka mengambil seorang anak yatim dengan tujuan biarlah kami tidak diupah. Yang penting kami ikhlas, kami membawa anak. Karena orang-orang para ibu dari Bani Sa'ad sudah memiliki anak semuanya. Sudah membawa anak untuk dibawa pulang. Sudahlah kita ambil saja. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan, kata suaminya. Dan akhirnya keberkahan itu langsung muncul Pak. Dari awal diambil baru dipangku langsung muncul. Tiba-tiba air susunya banyak, bisa menyusui anaknya sampai kenyang dan menyusui Muhammad sampai kenyang, sehingga dua bayi ini sama-sama tertidur pulas. Muhammad kecil kenyang, anaknya Halimah As-Sa'diyah pun kenyang dengan air susu yang sangat banyak tadi. Tidak sampai di situ Pak, keberkahan muncul kembali ketika suami dari Halimah As-Sa'diyah memerah unta tersebut. Ternyata unta tersebut pun banyak air susunya, sehingga Halimah dan suaminya bisa minum dari air susu unta tersebut. Bahkan Halimah mengatakan, sungguh pada hari ini aku bersama suamiku sangat kenyang dan hilang rasa haus kami. Kemudian mereka mengatakan, fabitna bi khairi lailatin, yang mana kami tidur pada malam hari ini dengan sebaik-baiknya malam. Malam yang sangat baik pada malam tersebut. Maksudnya apa di sini? Maksudnya bahwasanya mereka tidak pernah bisa tidur nyenyak karena kelaparan. Akan tetapi pada malam itu mereka berdua bisa tidur nyenyak karena mereka kenyang dengan meminum air susu unta tadi. Subhanallah. Subhanallah ya. Jadi sudah dua keberkahan yang mereka dapatkan. Ya, anaknya bisa tertidur, ya, kenyang. Kemudian mereka pun bisa tertidur kenyang karena meminum air susu unta yang tadinya tidak bisa keluar air susunya. Tiba-tiba dengan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, air susu unta tersebut menjadi banyak sehingga membuat rasa haus mereka hilang dan rasa lapar mereka pun hilang. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya pada malam hari ini adalah malam yang sangat indah, yang mana kami bisa tidur senyenyak-nyenyaknya, sepulas-pulasnya, yang mana sebelum-sebelumnya kami tidak bisa tidur
nyenyak, selalu terganggu. Terkadang anaknya nangis, terkadang mereka pun kelaparan, kehausan. Akan tetapi dengan kehadiran Muhammad kecil, mereka bisa tidur dengan nyenyak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian suami dari Halimah As-Sa'diyah berkata, "Wahai istriku, ya wahai Halimah, sungguh engkau telah mengambil jiwa dengan keberkahan." Kemudian Halimah pun berkata, "Demi Allah, itulah yang aku inginkan." Bahwasanya aku pun menginginkan keberkahan karena mereka sangat ikhlas mengambil Muhammad. Nah, kemudian mereka pun berangkat, ya, bertolak ke kampung mereka di pagi hari, ya. Jadi sudah dapat anaknya, maka mereka pun menuju kota Makkah, menuju kota Taif, ya, tepatnya di kampung Bani Sa'ad. Ketika mereka berangkat, ya, di pagi hari, nah mereka ini Pak paling telat rombongan para ibu-ibu dari Bani Sa'ad, karena mereka sudah dapat anak untuk disusui, jadi mereka lebih dulu berangkat. Sedangkan Halimah ini belakangan berangkat. Yang mana antum tahu sendiri, himar yang digunakan itu himar yang sangat lemah, himar yang jalannya larinya pelan. Kemudian kata Halimah, aku gendong Muhammad, aku naikkan ke himar tersebut, tiba-tiba keberkahan datang lagi. Apa keberkahan yang datang? Himarnya melaju dengan cepat. Yang mana pas datang ke Makkah loyo Pak. Kok tiba-tiba kuat, enggak dikasih suplemen, enggak dikasih vitamin, enggak dirawat, enggak diapa-apain Pak. Bahkan saking kencangnya Pak, himar dari Halimah ini memotong rombongan para ibu-ibu dari Bani Sa'ad, sehingga mereka kaget, terkejut. Ya. Wahai Halimah, jangan cepat-cepat. Apakah himar ini himar yang anti pakai pada saat itu? Tidak percaya Pak mereka Pak. Ini benar atau tidak di himar yang kemarin dipakai? Kok loyo jadi kuat? Dikasih apa ini? Dan mereka pun tahu bahwasanya Halimah tidak ngasih apa-apa kepada himarnya. Kok tiba-tiba jalannya jadi kencang? Mereka bertanya, apakah benar ini himar yang kemarin engkau tunggangi? Kemudian Halimah mengatakan, bala wallahi inna hadhihi hiya. Demi Allah, sesungguhnya himar yang saya tunggangi pada saat ini, itulah himar yang saya tunggangi pada saat aku berangkat dari Bani Sa'ad menuju Makkah. Kemudian mereka pun menjawab, ya, para gerombolan dari Bani Sa'ad menjawab, sungguh himarmu adalah himar yang hebat. Hebat Pak, kata mereka Pak. Ya, karena loyo tiba-tiba jadi kuat, ya. Akhirnya mereka datang belakangan, berangkat belakangan, tapi sampai duluan. Ketika Halimah sampai di rumahnya, ternyata, ya subhanallah, yang terjadi apa yang terjadi? Di kampung Bani Sa'ad itu sedang musim kemarau. Yaitu tumbuhan ada tapi sangat sedikit sekali. Yang mana orang-orang di Bani Sa'ad itu mereka biasa mengembala kambing-kambing di kampungnya. Maka mereka kaget pas datang ke Bani Sa'ad, ke kampung Bani Sa'ad yang ada di Taif. Kambing-kambing mereka pada kurus, tidak mengeluarkan air susu juga. Ya, onta lah tidak keluar susunya, kambing pula tidak keluar. Tapi pas sampai di situ, kemudian mereka, Halimah dan suaminya mengembala kambingnya. Tiba-tiba kambingnya itu Pak menjadi kenyang, tidak tahu dikasih apa, tiba-tiba kenyang, tiba-tiba gemuk, tiba-tiba air susunya banyak. Nah, ini adalah keberkahan yang sangat luar biasa, yang mana secara tiba-tiba kambing-kambing tersebut di musim kemarau, antum tahu sendiri, kalau musim kemarau beda dengan musim semi. Hijau subur kalau musim semi, ya, tumbuh-tumbuhan pada tumbuh. Kalau musim kemarau ini susah. Kambing mau makan apa Pak? Akhirnya kambingnya menjadi kurus. Berbeda dengan kambing Halimah. Kambing Halimah As-Sa'diyah gemuk-gemuk, kenyang-kenyang. Bahkan Halimah dan suaminya memerah susunya banyak, sehingga mereka bisa minum dari air susu kambing tersebut, bisa mereka manfaatkan. Sedangkan kambing-kambing yang digembala oleh orang-orang Bani Sa'ad yang lainnya, itu tidak ada yang gemuk dan tidak ada yang
mengeluarkan air susu. Akhirnya salah seorang dari tetangga Halimah itu mengatakan, wahai kaumku, wahai orang-orang Bani Sa'ad, kalau kalian ingin kambing-kambing kalian gemuk, kemudian banyak susunya, kalian gembalakan kambing-kambing tersebut di rumah Halimah. Biar nanti bareng-bareng sama kambingnya Halimah, sehingga nanti ikut gemuk dan ikut mengeluarkan air susu. Akhirnya mereka mengembalakan kambing-kambing mereka di rumah Halimah As-Sa'diyah. Ketika mereka mengembalakan kambing-kambing tersebut, apa yang terjadi? Ternyata kambingnya tetap kurus dan tidak mengeluarkan air susu. Kualat menolak Muhammad, kualat kan? Kualat mereka. Ternyata sudah ditaruh di situ, tetap saja tidak mengeluarkan air susu dan juga tidak gemuk. Padahal mereka bilang, mungkin saja kalau ditaruh tempat Halimah ikut ini gemuk. Ternyata hal itu tidak terjadi sama sekali. Azan ni. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita lanjutkan setelah ba'da salat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi sudah kita bahas tentang keberkahan-keberkahan yang tadi didapati oleh Halimah As-Sa'diyah ketika beliau mengambil Muhammad yang masih kecil, kemudian beliau menjaganya, merawatnya, menyusuinya, sehingga beliau benar-benar merasakan keberkahan-keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Muhammad kecil tetap tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah sampai beliau berusia 2 tahun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tetap tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah sampai beliau berusia 2 tahun. Ketika sudah 2 tahun lamanya beliau tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah, maka ini sudah sampai waktunya untuk dikembalikan kepada ibunya Aminah. Maka akhirnya Halimah As-Sa'diyah membawa Muhammad menuju kota Makkah dengan tujuan untuk mengembalikan Muhammad kepada ibundanya Aminah. Ketika sampai di Makkah, maka Halimah As-Sa'diyah berkata, wa qultu laha, aku berkata kepada ibunya Muhammad yang bernama Aminah, lau tarakti bunayya indi hatta yaghlad fa inni akhsha alaihi waba'a Makkah. Apa kata Halimah kepada Aminah? Coba biarkanlah putraku ini, anak asuhku ini tetap bersamaku agar dia tidak terkena penyakit di kota Makkah. Karena perjanjiannya 2 tahun. Kalau dulu tidak ada HP, Pak. Kalau ada HP enak, Bu, nambah lagi di WA, chat WA kan, tambah lagi lah Bu, jangan 2 tahun, masih kurang 2 tahun ini. Zaman sekarang tidak baca, karena sudah perjanjiannya 2 tahun harus dibawa balik pas sudah 2 tahun. Mau tak mau harus dibawa. Perjuangan orang zaman dahulu luar biasa ya. Karena itu para penuntut ilmu, para ulama kita, para imam-imam kita, para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu berkah Pak ilmunya Pak. Terkadang mereka meninggal dalam usia yang sangat muda, tapi antum lihat karyanya. Tidak sampai tangan antum Pak, macam ini masih belum ini. Masih lewat karya-karyanya. Itu keberkahan mereka tadi. Ikhlasnya mereka dalam menuntut ilmu. Sedangkan kita ini Pak sudah serba canggih, nak ke Arab naik pesawat cuma berapa jam sampai, tapi kenyataannya keberkahannya kurang, ya kan? Kita lihat bandingkan karya-karya mereka dengan karya-karya kita. Apalah karya kita ini Pak? Tidak ada apa-apanya.
kita dibandingkan mereka. Kita hanyalah seorang tuwailibul ilm, penuntut ilmu kecil-kecilan kita ini, fakir dengan ilmu. Ya, semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kita pelajari ini berkah. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi bisa kita amalkan. Jangan ilmu yang sudah kita dapatkan tidak kita amalkan. Karena ketika seseorang menuntut ilmu, tapi ilmu itu tidak dia amalkan, maka tidak ada yang bertambah dari dirinya. Tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali, kecuali yang terus bertambah adalah kesombongannya. Sebagaimana ucapan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibara. Barang siapa yang menuntut ilmu akan tetapi ia tidak mengamalkan ilmu tersebut, lam yazidhu illa kibara, maka tidak ada yang bertambah dari dirinya kecuali yang terus bertambah adalah kesombongannya. Karena itu kita melihat terkadang para penuntut ilmu, semakin dia berilmu, semakin dia sombong. Maka dia harusnya introspeksi diri. Berarti ada penyakit di dalam hatinya yang harus segera dia obati. Jangan sampai penyakit itu berlarut-larut sehingga dia menyesal di kehidupan akhirat nanti. Begitu juga nasihat bagi para da'i, bagi para orang-orang yang pintar menyampaikan dakwah, akan tetapi untuk dirinya sendiri mereka tidak bisa melakukannya. Dan ini banyak terjadi. Ngeri sebenarnya kita sebagai para pendakwah ini. Maka hendaknya ibda' binafsika anta, mulailah dari dirimu sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ya, diri kita dulu, kemudian keluarga kita. Karena banyak di antara mereka pintar ngomong, pintar menasehati, tapi kenyataannya untuk dirinya sendiri jauh sekali dari apa yang dia sampaikan. Dan Allah sangat benci terhadap orang yang seperti ini. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci terhadap seorang yang ucapannya itu tidak selaras dengan perbuatannya. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, sehingga ilmu tersebut bermanfaat bagi kita dan bisa menyelamatkan kita baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Allahumma amin. Nah, jadi di sini Pak, ketika sudah sampai 2 tahun mau tak mau dikirim, karena udah kata WA dibawa ke sana, dibawa ke Makkah. Kemudian si Halimah ngomong sama Aminah ibunya Muhammad, "Lau tarakti bunayya indi hatta yaghlad fa inni akhsha alaihi waba'a Makkah." Coba biarkanlah anak asuhku ini, ya, anakku ini tetap bersamaku. Biarlah tidak apa-apa bersamaku, karena aku khawatir dia akan terkena penyakit di kota Makkah. Yang mana tadi kita sebutkan bahwasanya di kota Makkah itu banyak orang dari mana-mana datang, ingin melihat Ka'bah, ingin berhaji. Jadi di zaman jahiliyah sudah ada haji, cuma caranya berbeda nantinya dengan apa yang disyariatkan oleh yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus. Kemudian Halimah berkata lagi, "Falam nazal biha hatta raddathu ma'ana." Halimah terus merayu. Merayu siapa, Pak? Merayu Aminah ibunya Muhammad. Sudahlah, sama saya saja, terus dirayu-rayu. Akhirnya Aminah melepaskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa balik lagi, Pak. Ya, dibawa balik lagi. Akhirnya dibawa lagi ke Bani Sa'ad, tinggal lagi bersama Halimah As-Sa'diyah, yang mana Halimah sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada anak asuhnya, dan dia tidak membedakan antara Muhammad dengan anak kandungnya, yang mana anak beliau itu adalah saudara sesusuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuhnya sama seperti saudara kandung, yang mana kita ketahui bahwasanya hubungan saudara ini bisa disebabkan oleh nasab, ya, memang ada darah, ya, mengalir darahnya, ataupun karena radha'ah, persusuan, ataupun sihru, pernikahan. Yang mana pernikahan ini cuma satu, Pak. Jangan mentang-mentang keluarga kita nikah sama keluarga perempuan tersebut, wah sudah jadi keluarga semuanya. Tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah mertua. Ya, mantu sama mertua. Itu mahram, ya, jangan salah antum. Tapi tetap hati-hati, Pak. Lihat-lihat juga bapak kita macam mana, Pak. Karena itu para ulama membuat kaidah saddan lidzari'ah.
kehati-hatian. Karena sekarang terjadi, Pak. Ya, na'udzubillah. Orang tua memperkosa anak kandungnya. Berlindung kita kepada Allah dari hal-hal seperti ini. Walaupun memang bukan mahram antara mantu dan mertua, kita lihat dulu bapak kita kayak mana. Kalau ya mudah-mudahan orang tua kita yang ada di sini semuanya adalah orang tua yang saleh. Allahumma amin. Jadi dirayu-rayu akhirnya dilepaskan kembali dan tinggal lagi bersama Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad letaknya di kota Taif. Kemudian ketika Muhammad kecil berusia 4 tahun lebih, ya disebutkan dalam Sirah An-Nabawiyah 4 tahun lebih, ini terjadi perkara yang sangat menakjubkan, ya perkara yang sangat luar biasa, yaitu terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya dadanya Nabi itu dibelah sebanyak 3 kali. Tapi pendapat ini tidak kuat. Sedangkan pendapat yang arjah, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih rajih, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibelah dadanya, dibersihkan, ya diambil jantungnya, dibersihkan dari celah syaitan itu sebanyak 2 kali. Kalau kita melihat di riwayat yang sahih, yang lebih tepat itu 2 kali. Maka disebutkan di sini, ya, peristiwa yang pertama itu terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di lembah di kampung Bani Sa'ad. Beliau sedang bermain dengan anak-anak. Yang mana ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Saya bacakan hadisnya di sini. Disebutkan di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan? Wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bermain-main dengan anak-anak sebayanya. Ya, sedang bermain-main dengan anak-anak sebaya beliau. Kemudian apa yang dilakukan oleh Jibril? Fa akhadahu. Jibril menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasara'ahu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menelentangkan Nabi. Ditelentangkan, Pak. Ya, tahu ya, ini. Ditelentangkan, ya, diletakkan. Kemudian fasyaqqa an qalbihi. Barulah malaikat Jibril alaihissalam membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastakhrajal qalba. Kemudian dikeluarkan jantung Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau zaman sekarang itu bisa terjadi sebenarnya kedokteran. Ya, dunia kedokteran kalau orang operasi ya, Pak, jantung ya. Jadi dikeluarkan jantung Nabi, fastakhraja minhu alaqatan. Nah, kemudian di jantung tersebut, Pak, ada bagian segumpal darah yang hitam yang beku di jantung tersebut. Nah, itulah yang diambil. Apa itu, Pak? Ada yang tahu? Hah? Tempat apa itu? Hah? Ahsan, tempat syaitan. Disebutkan dalam hadis ini, faqala hadza hadzdhu syaitani minka. Sesungguhnya itu adalah bagian syaitan dari dirimu. Jadi syaitan itu, Pak, untuk merusak itu dari situ. Nah, bagian itu yang diambil. Jadi tidak keseluruhan jantungnya, memang diambil jantungnya, tapi yang dibersihkan bagian itu tadi, segumpal darah yang beku, yang kotor, hitam tadi. Itulah bagian syaitan di situ. Celah syaitan bisa masuk di situ. Nah, bagian itulah yang dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Disebutkan di sini, thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin. Kemudian malaikat Jibril mencuci bagian tersebut di sebuah wadah atau baskom yang terbuat dari emas. Bima'i zamzama, yang mana dicuci dengan air zamzam. Thumma la'amahu. Kemudian ditimpakan kembali. Thumma a'adahu fi makanihi. Kemudian diletakkan kembali di tempatnya. Ditaruh di tempat semula, ya, diletakkan kembali.
Wa ja'al ghilmanu yas'auna ila ummihi ya'ni dhi'rahu. Kemudian para anak-anak ketakutan, Pak. Lari semua anak-anak. Lari anak-anak ini menjumpai ibu susunya. Siapa ibu susunya, Pak? Halimah As-Sa'diyah. Takut anak-anak ini lari, Pak. Lari akhirnya menjumpai ibu susunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Halimah. Faqalu inna Muhammadan qad qutila. Kemudian mereka anak-anak ini ngomong, wahai ibu, sesungguhnya Muhammad qad qutil. Terbunuh, dibunuh Muhammad. Muhammad sudah dibunuh kata anak-anak yang lain. Ya. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul launi. Kemudian mereka semuanya datang, Pak, ngecek. Semuanya datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka lihat ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak apa-apa, Pak, cuman wajahnya pucat pasi. Wajah Nabi Muhammad dalam keadaan pucat pasi. Qala Anasun wa qad kuntu arni athara dhalika al-mikhyat fi sadri. Kemudian Anas bin Malik bercerita, sungguh aku pernah diperlihatkan bekas jahitan yang ada fi sadrihi, di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bekasnya, Pak. Jadi kisah ini nyata, hadisnya sahih. Bahkan setelah dibersihkan, Pak, bagian yang syaitan bisa masuk di situ dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian diberikan, disebutkan di dalam riwayat yang lain dan riwayatnya juga sahih, diberikan setempel di punggung Nabi Muhammad. Ini tanda kenabian, Pak. Tanda kenabian yang mana disebutkan di dalam riwayat, di dalam athar yang sahih, di dalam riwayat yang sahih, bahwasanya tanda kenabian tersebut tempelkan di punggung Nabi, yang mana bentuknya adalah segumpal daging, ukurannya sebesar ukuran telur burung puyuh. Kemudian terurai rambut di sekitarnya. Nah, jangan pula, Pak, ya, punya anak, Pak, ada tanda di punggung, nah, ada bulu-bulunya, Ustaz, ada rambutnya, mana bakal jadi nabi. Na'udzubillah, ya. Nabi Muhammad khatamul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jangan dia dengar kisah ini, istri antum melahirkan besok, no, samu ini, cak kisah itu. Kalau dia nak jadi nabi juga hati-hati. Karena zaman sekarang ini memang banyak, Pak, aneh-aneh, Pak. Yang aneh-aneh itu ado baik pengikutnya, Pak. Ya, ado baik pengikutnya. Tapi itu sudah sunnatullah agar kelihatan mana yang hak, mana yang batil. Kalau tidak seperti itu, Pak, tidak kelihatan, Pak. Karena itu sudah sunnatullah. Semakin banyak orang yang seperti itu, semakin banyak insyaallah orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di akhir zaman, berat di akhir zaman. Kal qabid 'alal jamri. Orang yang berpegang teguh di atas agama itu kal qabid 'alal jamri, bagaikan menggenggam bara api. Akan tetapi kita harus berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan busyra, memberikan petunjuk yang baik, petunjuk yang menyenangkan diri kita. Rasulullah mengatakan, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing pada saat itu. Jadi jangan berkecil hati. Walaupun kita sedikit, jangan berkecil hati. Umar bin Al-Khattab pernah berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan yang sedikit. Kita tetap disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah selagi kita ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Selama kita itu searah dengan kaidah-kaidah yang benar, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka kita tetap berada di atas kebenaran walau kunta wahdak, walaupun engkau sendirian. Ya, jadi jangan khawatir. Siapa tameng kita? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah tidak menjaga orang yang berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kekuatan Allah melebihi kekuatan yang lainnya. Tidak ada apa-apanya kekuatan yang lain. Maka kita tidak perlu takut. Tapi hendaknya bukan mentang-mentang tidak perlu takut kita berdakwah secara kasar. Ya, bukan seperti itu. Nabi juga memiliki strategi dalam berdakwah. Antum lihat fase Makkah, ada tak Nabi itu mencongkel berhala? Satu berhala pun tidak dicongkel oleh Nabi. Kenapa? Karena ada pertimbangan, Pak. Jihad itu perlu pertimbangan.
tidak ada kekuatan, tidak ada tenaga. Jadi fase Mekah Nabi bersabar. Bersabar. Tapi ketika mulai kuat, barulah nanti insya Allah kita kisahkan di pertemuan yang berikutnya, ya masih lama ini tentang itu. Nah, jadi di sini Pak, ya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibersihkan ya, dibersihkan ya. Yang mana nanti Pak peristiwa ini terjadi lagi. Kapan? Ada yang tahu? Hah? Ahsan, Masya Allah bar. Saya tidak kati adiana. Ini bayang kopi ini. Belum diminum ini. Anak Pak tidak bisa sebenarnya minum kopi Pak. Anak ini ada penyakit asam lambung. Kalau minum ini ada penyakit GERD, penyakit asam lambung. Karena itu kalau jadi imam anak agak susah. Agak susah kalau jadi imam, napas pendek. Ya. Antum doailah, mudah-mudahan doa antum ini Allah kabulkan. Nah ini Pak ya, jadi dibersihkan. Kemudian peristiwa yang berikutnya terjadi itu ketika malam Isra wal Mi'raj. Tapi disebutkan di dalam riwayat Suyuti, Imam As-Suyuti itu terjadi dalam mimpi. Berbeda dengan peristiwa yang pertama. Ya wallahu taala a'la wa a'lam. Karena peristiwa ini terjadi, Pak, ya, peristiwa ini terjadi sehingga membuat ibunya Halimah As-Sa'diyah ini khawatir, takut melihat kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukanya pucat, bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Muhammad itu linglung, Mbak. Ya. Jadi takut, agak disuruh tanggung jawab, ya. Akhirnya dibalikkan lagi Muhammad ke pangkuan ibunya Aminah ketika berusia berapa? 4 tahun setengah ya, 4 tahun lebih lah intinya. Yang memang di dalam sirah ini Pak terkadang apalagi kayak kisah-kisah para nabi ya. Kisah-kisah para nabi Allah sebutkan dalam Al-Quran, sebagian kisahnya diceritakan, sebagian kisahnya lagi tidak diceritakan. Karena itu banyak para ulama kita menukilkan kisah-kisahnya diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah yang datang dari perjanjian lama, Taurat, di dalam kitab Kejadian. Akan tetapi Pak, para ulama kita menjelaskan agar kita itu tidak salah. Karena takutnya kita membawa riwayat tersebut kita bilang datang dari Islam. Nah, ini bahaya. Contoh kisah Nabi Yusuf Zulaikha. Zulaikha tidak disebut namanya Pak di dalam literatur Islam. Tidak disebut sama sekali. Cuma disebut, ceritanya disebut. Imra'atul Aziz, ya, istri dari seorang perdana menteri Mesir ya. Perempuan cantik jelita. Kisahnya ada, tapi namanya tidak ada. Nama Zulaikha ini datang dari kisah-kisah Israiliyat yang tidak bisa kita benarkan 100%. Akhirnya dikembalikan kepada ibundanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan peristiwa ini merupakan mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kufar Pak tidak percaya Pak dengan kisah ini. Mereka mengatakan ini aneh, ini mustahil. Tapi kita sebagai kaum muslimin tidak boleh kita tidak percaya Pak dengan kisah-kisah yang sahih yang datang dari Al-Quran dan hadis. Apalagi ini mukjizat. Kalau seandainya tidak aneh, tidak mukjizat Pak namanya. Yang namanya mukjizat pasti aneh. Allah ingin memuliakan para nabinya sehingga ada perbedaan di antara nabi dengan orang pada umumnya. Allah muliakan dengan mukjizat-mukjizat tersebut. Bahkan para nabi Allah muliakan dengan Allah jaga mereka ma'sumun, terjaga dari dosa. Jadi yang namanya mukjizat, kalau mereka katakan aneh kami tidak percaya, maka kita jawab yang namanya mukjizat pasti aneh. Kalau tidak aneh bukan mukjizat. Dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Antum baca saja yang namanya mukjizat para nabi, itu pasti aneh. Antum lihat kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam boro-boro mau belajar. Untuk ngomong saja belum bisa, masih bayi, masih digendong oleh ibunya Maryam. Tiba-tiba ngomong, aneh tak Pak? Aneh kan? Disebutkan dalam Al-Quran. Qala inni abdullah, atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa mengatakan, inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku Alkitab yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku seorang nabi. Aneh tak Pak kira-kira Pak bayi baca ngomong? Itulah mukjizat. Ya.
Bahkan Nabi Isa ketika dewasa, orang berobat matanya buta diusap oleh Nabi Isa, itu bisa langsung sembuh. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Nabi Musa, tongkat berubah menjadi ular, aneh tak? Aneh. Tapi kita sebagai kaum muslimin harus meyakini kun fayakun, kalau Allah berkehendak semua bisa terjadi karena Allah Maha Kuasa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan faedah. Apa faedahnya? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibelah dadanya di usia dini? Maka para ulama menjelaskan di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum baca sirah an-nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masih kecil, ya remaja, dewasa sampai diangkat sebagai nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibersihkan dari kecil sejak dini, maka nanti teman-teman sebayanya bingung, Pak. Misalkan Nabi Muhammad melakukan kesalahan, pasti teman-temannya, kok orang ini kecilnya sama saja sama saya, bahkan lebih parah, kok tiba-tiba sudah besar jadi nabi? Kan tidak mungkin. Inilah hikmah dibalik Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibersihkan jantungnya agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Antum lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembah berhala, padahal antum tahu sendiri kaumnya pada saat itu merata semua menyembah berhala, tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Nabi Muhammad tidak pernah berzina, Nabi Muhammad tidak pernah minum khamar, tidak pernah main judi, tidak pernah mengundi nasib, tidak pernah melakukan kesyirikan. Dari kecil, Pak. Sehingga teman-temannya pas masih kecil pun percaya. Contohnya siapa? Abu Bakar. Itu teman Nabi dari kecil. Kenapa digelar Siddiq? Langsung percaya di apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kecil pun akhlaknya sudah luar biasa. Karena itu para ulama mengatakan akhlak Nabi itu salah satu mukjizat khusus yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlaknya Nabi itu juga mukjizat, Pak. Mukjizat tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau antum membaca kisah tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini itu sangat luar biasa. Disebutkan dalam hadis yang sahih, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain. Ketika ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain, yang mana orang tersebut meminta kambing di antara dua gunung. Bayangkan, Pak, dua gunung kiri kanan, di tengah-tengah ini segerombolan kambing banyak ratusan. Minta orang tersebut kepada Nabi, itu punya Nabi kambing itu. Fa'atahu iyah. Nabi langsung ngasih tanpa mikir-mikir, tanpa ditimbang-timbang terlebih dahulu. Ini akhlak yang sangat luar biasa, Pak. Jadi pas diminta langsung dikasih tanpa mikir-mikir. Nabi ambil langsung, ya. Kemudian orang tersebut, Pak, yang dikasih kambing tadi balik pulang ke kaumnya, ya. Kemudian dia mengatakan, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah ke dalam agama Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Kemudian dia mengatakan, kalau kalian pengen dikasih kambing yang banyak, datang ke Muhammad. Karena Muhammad ini adalah manusia yang suka memberi dan tidak memikirkan dia bakal miskin. Tidak takut, tidak khawatir dengan kemiskinan. Pokoknya kekasih, tidak khawatir dengan kemiskinan. Berbeda, Pak, dengan kita sekarang. Mau ngasih orang timbang-timbang dulu, mau ngasih orang mikir-mikir dulu, dihitung-hitung dulu, dikali-kali dulu di kalkulator, bangkrut dah. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Yadul ulya khairun minal yadis sufla. Yakinlah bahwasanya ketika antum memberi, itu antum lebih bahagia daripada orang yang memberi. Ma naqasat min malin sadaqah. Bahwasanya sedekah itu tidak akan mungkin mengurangi harta kalian.
Hitungan kalian kurang, tapi hitungan Allah berbeda. Ini akhlak yang sangat mulia yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat dermawan. Kira-kira ada tak yang kayak gitu, Pak? Kambing gembalanya dikasih, Pak, semuanya. Sampai orang ini balik memerintahkan kaumnya untuk masuk Islam. Aku baru nyingok orang seperti ini. Yang dia tidak khawatir dengan kemiskinan. Kita di zaman sekarang, saudara kita yang miskin datang saja kita sudah suuzon. Nah, nak minta duit ini caknya ni. Dah. Padahal belum tentu dia minta. Bisa jadi dia ingin silaturahmi. Jauh sekali, ya. Karena hendaknya kita sebagai kaum muslimin saling bantu membantu. Yakinlah bahwasanya ketika kita membantu saudara kita, Allah Subhanahu wa taala pasti membantu kita. Jadi jangan takut. Tapi jangan pula, Pak, misalnya duit di kantong tinggal 50.000 dikasih ke galau, anak-anak sembini tidak makan. Biarlah orangnya makan. Ini juga. Ya perlu perhitungan juga, tapi jangan pelit. Jangan bakhil, ya, jangan bakhil. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mukjizat Nabi yang berupa akhlak ini itu juga dikisahkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, qad khadamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya qad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Anas bin Malik mengatakan bahwasanya aku ini pernah menjadi pembantunya Nabi, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, selama 10 tahun. Lama, Pak. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, sungguh Nabi Muhammad tidak pernah ngomong begini dan begitu, ngatur sana ngatur sini, protes, tidak pernah. Apalagi marahi diriku, tidak pernah. Tidak pernah Nabi itu marah selama 10 tahun. Kalau seandainya majikan, Pak, tidak marah ke pembantunya selama 1 bulan, itu wajar. Banyak pakai gitu. Tapi kalau sampai 10 tahun, Pak, tidak pernah marah, ini aneh. Aneh enggak? Kira-kira antum yang jadi bos-bos di sini ada yang tidak pernah marahi pembantunya? Atau antum jadi pembantu, majikan antum tidak marah sama antum selama 10 tahun? Tidak mungkin, Pak. Tapi ini terjadi. Anas bin Malik menceritakan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah selama 10 tahun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya intinya setelah itu, ketika setelah dari kejadian tersebut kan dikembalikan kepada ibunya Aminah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diurus kembali oleh ibunya Aminah, ya, sampai beliau berusia 6 tahun. Ketika beliau berusia 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya menuju ke kota Madinah untuk bersilaturahmi kepada paman-pamannya. Yang mana disebutkan di sini, Pak, paman-paman Nabi di sini itu keluarga dari mana? Jadi kayak gini, Pak, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu siapanya Nabi? Abu Talib paman. Kalau Abdul Muttalib kakek. Nah, Abdul Muttalib, nah kalau mau ditulis silakan ditulis. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Abdul Muttalib nama aslinya Syaibatul Hamdi. Kalau paman Nabi Abu Talib. Nah, Abu Talib nama aslinya Abdul Manaf. Boleh ditulis. Memang gak salah ini, Pak, agak mirip ya. Abu Talib itu paman Nabi. Nama aslinya Abdul Manaf. Sedangkan kakek Nabi namanya Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Nah, kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muttalib ini punya bapak namanya Hashim atau Hisham? Hashim atau Hisham? Ahsan, Bani Hashim, ya. Antum rujuk ke ininya, silsilahnya. Bani Hashim. Berarti Hashim, ya. Nah, Hashim ini, Pak, apa jatuhnya sama Nabi, Pak? Kalau di pucuk kaki, Anda juga tak tahu bahasa Indonesianya apa. Apa di pucuk kaki? Buyut dia. Buyut. Nah, buyut, ya sudah buyut ya. Intinya sudah itulah intinya. Intinya di pucuk kaki ya. Nah, Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, punya bapak namanya
Hashim. Nah Hashim ini Pak punya istri. Nama istrinya Salma bin Amru An-Najjariyah. Berasal dari Bani Najjar yang ada di kota Madinah. Nah istrinya ini orang Madinah. Nah dari keluarga istri inilah Pak. Istri buyut ya. Nah tidak tahu lah Pak, pokoknya pucuk kakek. Punya istri. Emaknya Abdul Muttalib. Keluarga mamanya Abdul Muttalib. Itulah intinya. Nah berkunjung ke situ Pak. Ya berkunjung ke situ. Jadi orang Madinah, istri dari ibunya dari Abdul Muttalib itu orang Madinah. Kemudian bersilaturahmi ke sana, ya ke Bani Najjar. Kemudian setelah mereka bersilaturahmi, maka ibunya pulang menuju kota Makkah. Di tengah-tengah perjalanan ibunya sakit dan meninggal dunia, tepatnya di kota Al-Abwa. Kota Al-Abwa ini di tengah antara Makkah dan Madinah, yang mana pada saat itu disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibunya sakit kemudian meninggal dunia. Disebutkan oleh Abu Hurairah, zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibundanya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Fa abka man haulahu. Kemudian menangis pula orang-orang di sekitarnya. Apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istadzantu rabbi an astaghfira laha falam ya'dhan li. Aku meminta izin kepada Rabbku agar Rabbku mengizinkan aku meminta ampunan, ya. An astaghfira laha falam ya'dhan li. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin kepadaku. Nah ini Pak yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Jadi Nabi ingin meminta istighfar, memintakan ampunan untuk ibunya, akan tetapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan turun ayat bahwasanya tidak sepantasnya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik tersebut adalah kerabatnya sendiri, keluarganya sendiri. Wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'udhina lahu. Kemudian aku meminta izin kepada Rabbku untuk menziarahi kuburan ibuku, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Ini menunjukkan bahwasanya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan musyrik karena tidak diizinkan meminta ampunan, berdoa tidak diizinkan. Kalau seandainya muslimah pasti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis lagi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah di sini ya kita sedih sekali melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan fadama'at aynaya rahmatan laha minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh air mataku menetes, sungguh air mataku berlinang, rahmatan laha minan nar. Ini adalah bentuk kasih sayangku. Sedih Nabi itu karena ibunya tersentuh oleh api neraka, ya. Kemudian setelah ibunya meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawat, diasuh oleh siapa? Oleh siapa setelah ibunya? Bukan, kakeknya terlebih dahulu, ya. Kakeknya terlebih dulu baru pamannya yang namanya mirip, ya, dari Abdul Muttalib kemudian Abu Talib. Jadi kakeknya. Ketika ibunya meninggal di usia 6 tahun, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya, dan kakeknya ini Pak Abdul Muttalib itu sangat sayang, yang mana dia menjaga Nabi dengan sebaik-baik penjagaan, merawat Nabi dengan sebaik perawatan, mengasuh Nabi dengan sebaik pengasuhan, sebaik-baiknya pengasuhan. Sangat sayang, sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang sahih yang datang dari Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dari Kindi bin Sa'ad, dari ayahnya dia berkata, hajajtu fil jahiliyah, aku berhaji di zaman jahiliyah, ya. Fa idza ana bi rajulin yatufi bil bait. Tiba-tiba aku melihat seseorang yang sedang tawaf di Ka'bah. Ini bentuk bukti bahwasanya kakeknya Nabi itu sangat cinta kepada Nabi. Jadi dia merawat dengan sebaik-baiknya, mengasuh Nabi dengan sebaik-baik pengasuhan, sangat cinta, sangat sayang. Dalilnya apa? Disebutkan di sini dalam hadis yang sahih yang datang dari riwayat Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak
Ya, bahwasanya datang dari Kindi bin Sa'ad dari ayahnya, ia berkata bahwasanya aku berhaji. Fa idza ana bi rajulin yatufu bil bait, tiba-tiba aku melihat seseorang yang sedang bertawaf di Ka'bah. Wa huwa yartajizu, dia berkata sambil berdoa, ya Rabbi rudda rakibi Muhammadan, ruddahu li wastani' indi yadan. Ya Rabbku, berikanlah kepadaku kembali si Muhammad. Jadi di sini Pak, siapa yang doa ini Pak? Yang dilihat sama orang ini melihat siapa Pak? Melihat kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepadanya Muhammad. Kenapa Pak? Jadi kayak gini, kisahnya seperti ini. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib itu sangat percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika ada barang yang hilang, itu Abdul Muttalib selalu memerintahkan Nabi untuk mencarinya dan selalu berhasil, selalu dapat. Bahkan ketika ada sebuah keperluan, yang diutus itu Nabi Muhammad, walaupun masih kecil. Saking amanahnya anak ini, santunnya anak ini akhlak Nabi Pak. Akhlak Nabi ini adalah mukjizat tersendiri. Jadi Nabi terus yang disuruh, saking percayanya. Tiba-tiba pada saat itu unta dari Abdul Muttalib hilang. Maka dia memerintahkan Muhammad untuk mencari unta tersebut. Tiba-tiba Muhammad tidak pulang-pulang, sehingga hal ini membuat Abdul Muttalib sedih, gelisah, khawatir apa yang terjadi dengan Muhammad. Oleh karena itu dia tawaf sambil berdoa kepada Allah, ya Allah tolong segera kembalikan Muhammad. Antum lihat di sini Pak, orang musyrik kok berdoanya ya Allah. Kenapa Pak? Coba Pak. Hah? Ada yang tahu? Kalau kita membahas tentang permasalahan tauhid, tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma' was sifat. Orang-orang jahiliyah Pak, itu mereka tauhidnya benar kalau dalam masalah rububiyah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Mereka mengatakan bahwa Allah yang menciptakan mereka. La yaqulunna Allah. Ketika mereka dikata siapa yang menciptakan mereka, mereka katakan Allah. Yang menurunkan rezeki siapa? Allah. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Ini rububiyah. Tapi mereka bermasalah dalam masalah tauhid uluhiyah. Itulah kenapa Nabi nantinya memerangi mereka. Uluhiyahnya apa Pak? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, berdoa kepada Allah, menyembah kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah tapi nanti menyembah berhala Pak. Dicampur aduk. Wala talbisul haqqa bil batil. Tidak boleh dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Karena itu mereka tetap dikatakan musyrik. Karena mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Bahkan terkadang mereka memang meninggalkan hal tersebut dalam urusan uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah kalau dinisbatkan kepada Allah, kalau dinisbatkan kepada makhluk disebut tauhid al-ibadah. Jadi kalau antum baca tauhid al-ibadah itu adalah tauhid uluhiyah, sama, tidak ada bedanya. Nah zaman sekarang kita ngeri Pak. Ya, tauhid uluhiyah kita sudah tahu insyaallah ya, masalah tauhid uluhiyah minta ke dukun segala macam ya. Tak boleh, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang datang kepada paranormal sebenarnya tidak normal, ya, orang pintar sebenarnya orang bodoh, kemudian mempercayai mereka, maka sudah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini meminta dalam masalah tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah Pak, sekarang ini kita ngeri Pak. Yang lagi viral ini ada pula yang katanya bisa apa? Hujan bisa diiniin. Ini bahaya ini. Ini bisa rusak tauhid rububiyah seseorang. Ketika orang tersebut mengatakan bahwasanya yang memindahkan hujan, menurunkan hujan orang itu. Ini kan viral Pak, ya kan? Sempat viral. Ini syaitan ini Pak, orang kayak gini, ya. Merusak akidah kaum muslimin. Maka jangan antum ikuti orang seperti ini. Kembali ke cerita yang tadi Pak ya. Maka ketika unta Abdul Muttalib hilang, dia memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mencarinya. Ternyata Nabi Muhammad tidak datang-datang. Akhirnya dia berdoa sambil bertawaf, ya Allah kembalikanlah Muhammad. Tiba-tiba muncul Muhammad membawa unta yang hilang tadi, unta yang dicari. Dengan seketika Abdul Muttalib memeluk Nabi Muhammad seerat-eratnya. Kemudian dia mengatakan, sungguh aku tidak pernah khawatir
sebagaimana khawatirku pada hari ini. Beliau pernah khawatir, tapi tingkat kekhawatirannya itu lebih tinggi pada hari itu. Saking khawatirnya beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan, qad hazintu 'alaika kal mar'ati huznan. Bahkan kesedihan aku ketika kehilangan Muhammad itu seakan-akan aku seperti wanita yang sedang bersedih. Maksudnya saking sedihnya, Pak. Karena wanita kalau sudah sedih itu nangisnya pacak berhari-hari. Berbeda dengan seorang laki-laki. Ya berbeda. Tingkat kesedihannya berbeda. Laki-laki juga bisa sedih, tapi terkadang masih bisa menahannya. Paling netes, Pak. Kalau perempuan menetes air mata. Kalau perempuan biasa kalau sudah nangis itu agak ini, Pak. Ya. Agak susah, ya. Karena itu di sini Abdul Muthalib mengatakan, sungguh aku menangis bagaikan seorang wanita yang bersedih, yang menangis. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, sungguh aku tidak akan pernah memerintahkan kamu mulai dari hari ini. La yufariquni abada. Aku tidak ingin berpisah denganmu selama-lamanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas yang mana nanti ketika Abdul Muthalib meninggal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Talib, atau nama aslinya Abdul Manaf, yang mana nanti ikut berdagang ke Syam. Ya, yang nanti kemudian nanti ketemu dengan istrinya Khadijah, tambah kelihatan kejujuran beliau, ya, bahwa beliau santun, akan kita kisahkan di pertemuan yang berikutnya. Maka kita tutup kajian kita, ya. Cukup ya, sudah ya? Cukup ya? Ya, kemalaman ya, kesian. Mungkin antum ada yang mau bercengkerama dengan keluarga, ketemu dengan anak-anak ya. Kalau kemalaman nanti, iya benar, Pak. Cerita nih, Pak, kalau tidak di stop, Pak, sampai jam 12 malam. Ya, kita tutup ya, kita cukupkan kajian kita. Kalau ada kata-kata saya yang salah, yang keliru, kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kepada al-ikhwan wal akhwat, kepada saudara-saudaraku dan saudari-saudariku sekalian, saya meminta maaf karena kekurangan dan kekeliruan datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kita tutup kajian kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.